Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Herawati Sri Hastuti, mahasiswi dari Kajian Wilayah Jepang, semester 2, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Untuk mata kuliah SDM dan Migrasi Internasional, saya akan mempresentasikan topik berjudul strategi yang dapat dilakukan pekerja migran Indonesia dalam mencari kegiatan healing di Jepang. Latar belakang masalahnya adalah ada beberapa macam, antara lain satu, kemampuan bahasa Jepang yang kurang baik, PMI. Eh, Sebenarnya ketika mereka akan berangkat ke Jepang, mereka sudah belajar bahasa Jepang dengan baik. Buktinya setelah mendapatkan sertifikat kemampuan bahasa Jepang level R4, mereka diizinkan untuk berangkat bekerja di Jepang. Kalau tidak ada sertifikat itu mereka tidak bisa berangkat. Berarti mereka sudah cukup baik untuk kemampuan bahasa Jepangnya. Tetapi ketika mereka berada di Jepang, orang Jepangnya mengatakan bahwa mereka itu tidak bisa bahasa Jepang. Masalahnya adalah kenapa mereka dibilang tidak bisa bahasa Jepang karena ternyata di Indonesia mereka belajar bahasa Jepang dengan tata krama yang sopan. Sementara ketika berada di Jepang, orang Jepang tidak pakai bahasa Jepang yang sopan, melainkan bahasa Jepang seperti orang-orang di Indonesia ada dialek Jawa, dialek Batak, dialek Makassar yang berbeda. Setiap kota masing-masing berbeda seperti di Osaka, Tokyo, Nagoya, semua mempunyai dialek masing-masing yang itu tidak dipelajarin ketika di Indonesia. Dan ketika tiba di Jepang, dialog-dialog itu yang dipakai oleh orang Jepang mereka tidak mengerti. Padahal sebenarnya pada dasarnya kemampuan bahasa Jepang standar mereka sudah baik. Lalu masalah lainnya adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak awal di Indonesia. Contohnya di Indonesia sebelum berangkat mereka dikontrak dengan pekerjaan seperti ini. Ternyata sampai di Jepang pekerjaannya beda atau kadang-kadang yang membuat bahaya, yang membuat takut pekerja tersebut sehingga mereka merasa ini tidak cocok dengan perjanjian awal. Kemudian ada hal lain, masalahnya tentang lembur tidak dibayar. Jadi di Jepang itu ada namanya loyalitas kepada perusahaan. Jadi orang Jepang mengajak untuk kita kerja harus loyal, nggak perlu dibayar lembur. Jadi nggak usah di-tag lemburnya. Padahal itu sebenarnya perjanjiannya tidak begitu. Perjanjiannya kalau lembur harus tetap dibayar. Kemudian ada masalah lain adalah tidak adanya tempat beribadah. Masjid di Jepang ada 109 lebih, tetapi kadang-kadang di lokasi tempat kerja dengan masjidnya itu jauh. Jadi mereka tidak bisa pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Contohnya ya, seminggu sekali setiap Jumat saja mereka tidak bisa karena jarak yang jauh ke tempat sholat sehingga tidak bisa melakukan ibadah itu. Kemudian sulit mendapatkan makanan halal. Jadi kebiasaan orang Indonesia di Indonesia itu makan di warteg atau di luar rumah yang warung-warung kecil harganya murah. Sehingga ketika di Jepang mereka mau makan seperti itu tidak ada warteg-warteg kayak gitu yang murah. Adanya restoran Jepang yang tentu saja tidak tahu apakah halal atau tidak. Nah, kebiasaan makanan di luar tidak memasak sendiri membuat mereka repot. Padahal kalau mereka bisa masak sendiri akan pasti halalnya dan akan lebih murah. Kemudian ada lagi masalah diskriminasi dari orang Jepang terhadap pemakai hijab. Seperti orang Jepang biasanya kalau musim panas itu pakainya semua terbuka ya, eee tidak tertutup dengan kerudung, dengan pakaian tangannya panjang, kakinya tertutup semuanya. Jadi orang Jepang merasa heran dengan orang-orang muslim yang berpakai hijab pada musim panas. Eee, Kemudian ada lagi yang sangat penting itu adalah masalah tidak ada atase ketenagakerjaan di KBRI Tokyo yang seharusnya membantu PMI bermasalah. Seperti yang saya sebutkan tadi masalah-masalah itu seharusnya kalau ada atase ketenagakerjaan akan membantu masalah mereka sehingga mereka merasa PMI ini akan lebih terbantu dan lebih nyaman bekerja. Saya membuat contoh kasus mengenai berita viral masyarakat Indonesia yang membentuk geng di Jepang dan berkumpul dan membawa pisau.
duduk di pinggir jalan yang mengganggu orang lewat, lalu memposting di Instagram. Modelnya berbeda dengan berandalan Jepang, namun tetap saja membuat masyarakat lokal menjadi merasa tidak aman dan takut sembarangan berjalan keluar rumah. Kementerian Luar Negeri RI atau Kemlu RI dan perwakilan RI di Jepang telah melakukan beberapa tindakan, yaitu memeriksa informasi terkait masalah ini, berkoordinasi dengan komunitas Indonesia di Jepang, mengimbau masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mematuhi hukum negara setempat, menjaga ketertiban, dan menghormati budaya lokal. Sebenarnya tugas dari Atase Ketenagakerjaan KBRI adalah membina dan mengawasi PMI yang bermasalah seperti ini supaya tidak terjadi lagi. Seperti peribahasa Indonesia mengatakan, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita pergi ke negara orang itu kita harus mengikuti adat dan istiadat dan aturan yang di sana. Bukannya kita membawa aturan di negara kita lalu kita terapkan di sana dan orang sana harus menerima budaya dan adat kita. Itu tidak benar ya. Kemudian saya membuat rumusan masalah, di mana masalah ini terjadi karena mental health yang setelah penat bekerja, yang mana PMI membutuhkan sarana untuk berkumpul dengan komunitas dan rekreasi atau healing bersama. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi yang dapat dilakukan pekerja migran Indonesia dalam mencari kegiatan healing di Jepang. Tujuan penelitiannya untuk menganalisa bagaimana strategi yang dapat dilakukan pekerja migran Indonesia untuk mencari kegiatan healing di Jepang. Saya menggunakan kerangka teori dengan menggunakan teori jaringan sosial Mark Granovetter, yang mana jaringan sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu. Konsepnya adalah pekerja migran Indonesia dan mental health. Metode penelitiannya saya menggunakan metode kualitatif dari studi pustaka dan internet searching. Lalu hasil pembahasannya itu bagaimanakah? Daripada membuat onar dengan membentuk geng, lebih baik bersosialisasi seperti kegiatan yang dilakukan di masjid di Jepang yang ada sekitar 109 masjid di Jepang tersebar di seluruh Jepang. Contohnya di Masjid Mihara di Hiroshima itu mereka melakukan kegiatan seperti pengajian bulanan, sholat Jumat bersama, berjamaah, buka puasa bersama, piknik bareng, pergi ke tempat wisata bersama-sama para jamaah, lalu charity dan berbagai bantuan lainnya untuk jamaah dan untuk masyarakat sekitar. Selain itu juga di Jepang terdapat banyak gereja-gereja ya, bukan cuma di Tokyo saja, di beberapa kota. Contohnya di sini saya tampilkan foto di gereja Katolik di Tokyo yang juga melakukan kebaktian di mana para jamaahnya berkumpul, saling bersosialisasi dan saling membantu. Kesimpulan presentasi ini adalah Atase Ketenagakerjaan fungsinya untuk membimbing dan mengawasi PMI yang bermasalah. Saat ini, Presiden Prabowo telah mendirikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diharapkan dapat menyediakan Atase Ketenagakerjaan. Saran dari saya adalah perlunya berjejaring dan berorganisasi untuk menjalin hubungan sehingga dapat saling membantu, berkumpul dengan komunitas sebagai sarana melepas lelah dan kangen dengan keluarga di negara asal. Daftar pustakanya adalah dari buku The Great Transformation oleh Karl Polanyi. Kemudian saya melakukan internet searching dengan melihat blognya tribunnews.com di mana Kemenlu RI telusuri pekerja migran bentuk geng di Jepang dikabarkan bikin resah masyarakat. Kemudian saya juga melihat searching ke info publik
di mana Indonesia targetkan 250.000 pekerja migran di Jepang dalam 5 tahun, dan saya melihat blognya BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.